Halo Sobat Thompson, balik lagi dengan saya Axel di Thompson Network. Hari ini kita bakalan membahas mengenai keterampilan hidup dasar atau life skills untuk anak usia dini. Biasanya nih para orang tua cenderung lebih fokus ke perkembangan skill akademik si anak ketimbang keterampilan hidup dasar yang tak kalah penting. Namun sepenting apa? Kini telah hadir bersama saya seorang psikolog dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sekar Jepun, Kak Cynthia Agung Liana Puspita. Ya, Halo Kak, gimana nih kabarnya? baik hari ini kabarnya. Mantap. Oke, kami juga harap para sahabat Thompson di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Nah, langsung aja nih ke pembahasannya. Em, Keterampilan hidup dasar untuk anak usia dini. Kira-kira apa sih definisi dari life skills ini dan juga mengapa sangat penting untuk anak usia dini? Oke, life skills ini sendiri simpelnya sebenarnya adalah keterampilan hidup dasar ya. Nah, untuk definisinya sendiri life skill ini merupakan sebuah keterampilan atau kemampuan anak, kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi dan juga untuk bisa melindungi dirinya untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya. Jadi ada keterampilan-keterampilan dasar yang perlu anak-anak miliki sehingga anak itu bisa lebih mandiri, lebih adaptif ketika dia menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Nah, kenapa ya penting gitu ya anak usia dini ini mengetahui life skill dan menguasai life skill ini sendiri, karena life skill ini merupakan sebuah hal yang selalu dihadapi oleh setiap orang sebenarnya. Anak usia dini sendiri itu memiliki banyak sekali masalah yang ada di dalam kehidupannya, dan dengan pelatihan-pelatihan life skill dasar ini, harapannya anak ini bisa lebih mandiri dan juga lebih bisa untuk menghadapi masalahnya di kehidupan sehari-hari dengan lebih mandiri. Namun sayangnya orang tua kan kadang tidak begitu banyak ya memberikan perhatian kepada life skill ini sendiri, dan rasanya kayak ntar bisa-bisa sendiri gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau ini tidak optimal pelatihannya, ini akan mempengaruhi sekali terhadap kepercayaan diri anak, kemandirian anak, dan juga bagaimana anak bisa memecahkan masalah dalam kehidupannya seperti itu. Oke, berarti emang life skills ini sangat penting ya untuk para orang tua. Jadi bukan cuman akademik skillnya, tapi juga keterampilan hidup dasar memang harus dioptimalkan. Ya, Nah, kemudian ngomongin soal life skills, ini kan pasti nggak cuma satu ya, beragam ya. Tapi yang tepat untuk anak usia dini ini apa kira-kira? Ya, life skill ini sangat banyak sekali ya, apalagi di rentang kehidupan dari anak sampai dewasa itu mempunyai tahapan life skills-nya sendiri. Nah, untuk anak usia dini ini sebenarnya dia memiliki 7 life skill dasar yang harus dikuasai ya, dari misalnya merawat diri, kemudian grooming, mungkin bisa sampai ke bagaimana dia mengetahui bagaimana kepemilikannya, apa yang dia punya, apa yang dia tidak punya, kemudian pekerjaan rumah yang dia bisa lakukan, dan lain-lain. Itu masih banyak sekali. Tapi untuk anak usia dini ini sendiri yang mungkin masih berusia 1-5 tahun gitu ya, yang perkembangannya belum optimal, mungkin belum bisa ngomong banget, belum bisa berinteraksi dengan lancar banget, itu yang paling penting life skill yang perlu dikuasai itu yang pertama ada daily living skills. Daily living skills? Iya, daily living skills dan safety skills. Safety skills? Iya. Jadi daily living skill ini sendiri merupakan sebuah keterampilan sehari-hari seperti grooming atau berdandan, dan juga ada pekerjaan rumah. Dan untuk safety skill ini adalah merupakan keterampilan untuk anak bisa melindungi dirinya dari ancaman. Oke. Seperti itu. Oke Kak, sebelum lebih jauh lagi, untuk para orang tua nih, kira-kira apa yang harus diketahui dulu sebelum mengajari skill-skill tadi kepada anak? Oke, betul sekali ya. Jadi kadang orang tua mungkin udah obsesi banget gitu ya, pengen ngajarin anak biar bisa ini, biar bisa itu gitu ya. Tanpa sebenarnya mengetahui dulu anak ini tahap perkembangannya apa dan keunikan anak ini apa. Jadi kita harus perhatikan apabila anak ini masih berusia 1 atau 2 tahun, yang mungkin keterampilan interaksinya belum begitu baik ya, belum bisa mengucapkan dan apa yang dia mau seperti itu. Nah, kita perlu memberikan life skill yang dalam tahap pengenalan. Jadi kita tidak perlu memiliki target seperti anak sudah bisa mandi sendiri gitu, sudah bisa pipis sendiri kayak gitu misalnya ya. Jadi kita harus lihat itu, dan terutama kita lihat juga keunikannya, terutama untuk anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus ya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini pasti memiliki beberapa perbedaan atau keunikan sendiri daripada anak yang lainnya, sehingga kita perlu tahu apabila mungkin anak ini mengalami sindrom autisme mungkin atau semacamnya, kita bisa lihat dan harus memperhatikan juga jadwalnya.
Karena jadwal rutin dari anak autism ini sendiri juga kan sangat sangat spesifik gitu ya. Jadi kita nggak bisa menerapkan pelatihan yang sama dari anak yang umumnya kepada anak kebutuhan khusus seperti itu. Tapi tetap bisa untuk diberikan life skills Ya, tentu pengetahuan saja. pada mereka ya. Betul sekali. Jadi orang tua nggak perlu nggak perlu takut anak tidak bisa menguasai life skill ini, karena life skill ini pasti bisa dikuasai oleh anak dari usia dini sampai yang mungkin berkebutuhan khusus sekalipun. Oke. Tadi kan disebutkan bahwa yang mendasarnya untuk anak usia dini ada daily living skills dan juga safety skills. Ya, betul. Nah, untuk daily living skills ini sendiri bisa dijelasin. Tadi disebut ada grooming atau mengatur jadwalnya mereka masing-masing. Itu seperti apa nih, Kak? Untuk para orang tua. Oke. Untuk daily living skill ini yang saya bahas itu yang pertama yang penting adalah grooming ya, berdandan. Nah, orang tua itu kadang luput dari perhatian ini ya. Jadi anak itu yang penting udah mandi gitu kan. Yang penting anak itu udah wangi gitu ya. Jadi anak itu kadang tidak terlalu diperhatikan kebersihan dan juga kerapiannya. Jadi grooming ini sangat penting untuk dilatih oleh orang tua karena kita ketahui bahwa orang-orang yang baru pertama kali mengetahui kita, mengenal kita itu akan menilai kita dari penampilan. Jadi anak kita itu pun juga harus memiliki penampilan yang bersih dan rapi ketika berada di lingkungannya. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya, mungkin nggak ketemu orang ya nggak usah deh mandi atau nggak usah deh rapi-rapi banget gitu ya, atau grooming yang gimana banget gitu. Tapi sebenarnya malah di saat pandemi ini anak harus tetap dilatih untuk tetap berpenampilan rapi dan bersih. Jadi anak itu tahu kalau bersih dan rapi ini penting. Nah, salah satu aktivitas daily living skill ini sendiri adalah melatih anak mencuci tangan, melatih anak mandi, buang air kecil dan buang air besar seperti itu. Nah, ini perlu dilihat juga perkembangannya. Kalau misalnya anaknya masih berusia 1-2 tahun, kita bisa berikan tahapan pengenalan dulu. Dari dia melihat orang tua mungkin mandi seperti apa, melihat orang tua mungkin masuk ke kamar mandi, mencuci tangan, kemudian melakukan buang air kecil atau buang air besar seperti apa, kayak gitu. Selanjutnya selain itu, melatih mencuci tangan, mandi dan lain-lain, itu ada yang namanya chores. Jadi chores ini adalah pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah sehari-hari yang bisa dilakukan oleh anak di rumah itu juga perlu dilatih seperti itu. Ya. Kira-kira ada hal-hal yang lain lagi selain tadi grooming ataupun pekerjaan rumah, lebih ke manajemen waktu, kapan si anak tidur, atau itu juga perlu untuk dilatih atau? Ya, itu juga penting sekali dilatih sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi, life skills anak usia dini itu ada banyak. Untuk jadwal tidur itu sendiri dan juga jadwal makan mungkin itu benar-benar sangat penting banget. Namun di usia 1-3 tahun atau anak usia dini itu, anak itu masih memiliki adaptasi. Jadi harus beradaptasi terkait dengan yang namanya tidur dan juga makan, berkaitan dengan faktor biologis juga. Jadi untuk life skill tersebut memang harus kita berikan pelatihan dari awal. Jadi anak itu setiap baru bangun kita minum air dulu atau makan setelah itu, habis itu baru mandi. Nah, itu merupakan sebuah jadwal rutin ya yang penting dilakukan. Namun kalau misalnya life skills ini belum bisa dikuasai, itu sebenarnya masih fine ya, masih nggak apa-apa. Karena untuk anak usia dini sendiri life skill yang penting yang perlu dikuasai itu ya seperti yang saya bilang tadi, dari grooming dan juga pekerjaan rumah itu. Kalau misalnya jadwal itu memang banyak sekali faktor lain yang mempengaruhi gitu, dari faktor biologis anak, kesehatan anak yang perlu diperhatikan juga gitu. Nah, untuk grooming ini sendiri, Kak, ini cara orang tua untuk ngasih tahu ke anaknya, nih, kamu harusnya gini itu seperti apa ya, biar lebih clear nih buat para orang tua. Jadi anak usia dini itu belajar melalui pengamatan, memodeling seperti itu ya, orang yang biasa dia lihat. Nah, jadi sebenarnya sangat simpel untuk mengenalkan anak usia dini melakukan grooming, mandi, mencuci tangan, merawat kuku, dan lain-lain itu. Yang paling simpel adalah dengan mengajak anak melihat sendiri orang tuanya. Jadi pengenalan awalnya itu bisa anak mulai diajak melihat orang tuanya mencuci tangan, habis itu mungkin kalau buang air kecil bagaimana caranya, mungkin mengambil centong atau mungkin menekan flush toilet seperti itu juga bentuk pengenalan.
Jadi ketika anak sudah siap untuk melakukan toilet training gitu ya, pada usia 4-5 tahun mungkin, itu anak itu sudah tidak asing dengan hal-hal seperti itu. Jadi anak lebih mudah untuk beradaptasi ketika harus berlatih yang lebih intens lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya simpel banget. Kalau misalnya orang tua sudah mengenalkan dalam bentuk seperti itu, ada cara lain lagi yaitu dengan gambar dan video, dengan lagu juga. Sekarang kan sudah banyak ya lagu-lagu yang beredar, dari gambar-gambar yang beredar, itu orang tua bisa sering putarkan sekaligus, tidak hanya memutarkan aja ya, tapi juga ikut melatih. Jadi ikut ngomong juga, itu adiknya ngapain, itu kakaknya ngapain, jadi tidak hanya kasih nonton gitu aja dia belajar sendiri, bukan seperti itu ya. Oke. Berarti emang perlu pendampingan juga ya? Betul sekali, pendampingan. Nah, itu untuk tadi daily living skills-nya. Untuk safety skills ini sendiri seperti apa kira-kira? Nah, safety skills ini juga sering sekali luput dari perhatian orang tua ya. Untuk safety skills ini mungkin saya akan kenalkan dahulu peristiwa-peristiwa yang mengancam bagi anak. Yang pertama itu adalah adanya kekerasan seksual. Kemudian yang kedua itu ada mungkin ketika anak tersesat, atau mencegah untuk anak agar terhindar dari penculikan kayak gitu ya. Nah mungkin ini serem banget kayaknya, tapi ini sangat penting untuk dikenalkan ya ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Untuk bagaimana sih supaya anak itu bisa memahami safety skills gitu ya. Yang dari pertama kita harus kenalkan untuk kekerasan seksual yang terutama, itu ada 3 cara yang kita biasa sebut dengan 3R. Nah 3R ini ada recognition, resist, dan juga report. Nah, dari recognition ini sendiri, orang tua ini mengajarkan anak siapa saja orang-orang yang boleh diikuti dan siapa saja orang yang dianggap orang asing kayak gitu ya. Nah, kemudian juga dikenalkan orang-orang siapa sih yang bisa memberikan perlindungan. Misalnya orang-orang yang menggunakan seragam polisi, orang-orang yang menggunakan dokter, menggunakan jas dokter, maksudnya seperti itu. Nah, itu adalah orang-orang yang bisa dia hubungi atau dia percaya juga selain orang tuanya, kayak gitu. Jadi itu perlu dikenalkan ke anak-anak mereka. Nah kemudian setelah pengenalan tersebut, anak juga diharapkan mengidentifikasi bagian tubuh mana saja yang boleh dan tidak boleh disentuh. Jadi pengenalannya sangat simpel. Jadi ini cuma boleh kamu yang pegang, atau ini cuma boleh ibu yang pegang, seperti itu. Nah sudah sampai di sana juga itu di-recognize ya. Kemudian sampai di resist, mengajarkan anak atau melatih anak untuk membilang no atau stop. Jadi ketika ada orang yang mungkin mulai memegang hal-hal yang dianggap sensitif atau yang diajarkan yang nggak boleh oleh orang tuanya, anak harus berani untuk bilang stop atau no, kayak gitu ya. Mungkin kalau anak-anak yang masih sulit ngomong gitu bisa diajarkan ngomong no, kayak gitu aja nggak apa-apa ya. Nah nanti selanjutnya ke report. Jadi latih anak untuk biasa melaporkan apapun yang terjadi di kesehariannya kepada orang tua. Jadi di saat ada hal-hal seperti itu, walaupun mungkin anak mendapat ancaman atau apa, anak itu akan tetap berani melaporkan kepada orang tua, meskipun mungkin kita tidak berharap ya anak itu sampai mengalami kekerasan ya. Tapi kalau misalnya sudah ada yang mulai menyentuh atau orang asing yang mungkin mendekati kayak gitu, itu anak juga tetap harus bilang, bukan hanya sampai anak itu baru disentuh baru bilang, bukan gitu. Jadi orang tua bisa waspada kepada orang-orang yang kiranya mengancam untuk anak kayak gitu. Berarti ini memang sangat penting ya, nggak cuma tadi daily living skills-nya, tapi safety skills ini bukan main pentingnya. Bahwa memang sudah harus diajarkan untuk anak-anak usia dini, apalagi mengenai bagian privasi atau daerah privasi tubuh ya. Betul. Nah, ini Kak, untuk mungkin ada pesan-pesan atau khusus buat para orang tua di rumah mengenai keterampilan hidup dasar ini? Untuk keterampilan hidup dasar ini pesannya untuk orang tua, yang pertama kenali tahap perkembangan anak sudah sampai mana. Kenali juga keunikan anak itu seperti apa, sehingga orang tua bisa mengetahui pelatihan dalam bentuk apa yang paling cocok untuk anak Anda sendiri, karena setiap anak itu unik dan setiap anak itu tidak perlu dilombakan kemampuannya ya. Jadi untuk life skills ini sendiri, fokuskan target Anda untuk melatih anak agar bisa mandiri dan mampu melindungi dirinya. Bukan untuk bersaing dengan anak, oh anak saya udah bisa cuci tangan sendiri, bisa mandi sendiri, bukan seperti itu ya.
Nah, jadi kalau misalnya pun orang tua merasa belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan bagaimana sih melatih anak dengan cara yang lebih tepat, Anda itu sangat disarankan untuk ke psikolog ataupun ke dokter untuk meminta saran-saran dengan lebih profesional lagi sehingga pelatihannya juga bisa lebih optimal seperti itu. Oke. Wah, mantap sekali untuk sharingnya hari ini. Terima Oke. kasih banyak, Kak. Ya, Dan untuk sama-sama. para sahabat Thomson di rumah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, Thomson Network, like jika suka video ini dan membantu. Kemudian jangan lupa untuk komen jika punya pertanyaan dan saran. Saya Axel dari Thomson Network dan Saya Cynthia. sampai jumpa.